Ya Bapa kami yang ada di surga, hanya dekat Engkau saja kami boleh tenang. Dari Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perlindungan kami. Dan di dalam Engkau saja kami boleh tenang dan juga damai sejahtera. Tuhan, saat ini kami bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami untuk mengalami istirahat secara rohani kami, untuk dipulihkan kembali, untuk bisa mengenal Engkau lebih dalam dan juga melakukan firman Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Pimpinlah Tuhan, kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, berikanlah kami hati seorang murid yang mau belajar mengenal kebenaran Tuhan, mengenal pribadi Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kami. Roh Kudus kiranya memimpin kami, menguduskan kami, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan dengan penuh sukacita dan juga penuh fokus, ingin mencari kebenaran Tuhan, ingin menerima kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 5, ayat 19 sampai 21. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19 sampai yang ke-21. Mari kita buka suara bersama-sama ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ditanya, apakah kita mau menjadi orang yang bijaksana atau menjadi orang yang bodoh? Semua orang akan mengatakan bahwa tentu saya ingin menjadi orang yang bijaksana. Saya ingin menjadi orang yang pintar. Saya ingin menjadi orang yang berpengetahuan banyak. Khususnya pengetahuan tentang Allah. Kita tidak ada yang mau menjadi orang yang bodoh. Kita tidak suka ketika kita dikatakan kamu bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak berpengalaman apa-apa. Kita tidak suka dikatakan demikian. Tetapi ketika kita dikatakan, oh kamu baik ya, kamu bijaksana, kamu pintar. Kita suka hal tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah sebenarnya kebijaksanaan atau bijaksana yang Alkitab berikan kepada kita, atau pengertian bijaksana itu seperti apa yang sebenarnya di hadapan Tuhan? Apakah juga pengertian dari kebodohan manusia, itulah yang perlu kita renungkan. Ya, di dalam Alkitab sudah menjelaskan perbedaan antara orang yang bijaksana dan orang yang bodoh itu seperti apa. Orang bijaksana adalah orang yang menggunakan seluruh hidupnya untuk bisa melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan memasyurkan nama Tuhan. Tetapi orang bodoh adalah orang yang tidak mau mengenal Tuhan, orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah orang bodoh. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur di dalam Alkitab Tuhan memberikan satu contoh fakta yang betul-betul terjadi di dalam sejarah, bahwa ada seorang raja ya dari Israel di Perjanjian Lama yang berdoa minta bijaksana, minta hikmat. Ya, di dalam anugerah Tuhan ketika dia berdoa minta sesuai yang adalah kehendak Tuhan, itu adalah bijaksana juga. Dia minta bijaksana untuk apa? Untuk bisa mengatur rakyat negara bangsa Israel itu untuk bisa taat kepada hukum-hukum Tuhan. Itu adalah Raja Salomo. Raja Salomo berdoa kepada Tuhan, Tuhan ingin kabulkan permintaan dia, dan dia minta bukan kekayaan, dia bukan minta kesehatan, kenyamanan hidup, melainkan Raja Salomo ini meminta hikmat untuk bisa mengadili perkara-perkara dari rakyat Israel. Hikmat untuk memimpin negara, untuk bisa negaranya tuh damai sejahtera dan maju di dalam Tuhan. Ketika dia berdoa demikian, Tuhan di dalam beberapa hari selanjutnya menguji Salomo. Ya, memberikan ujian kepada Salomo untuk bisa menggunakan hikmat yang sudah dia doakan dan yang sudah dia terima dari Tuhan. Yaitu ketika ada dua orang perempuan sundal datang ke hadapannya, mereka sedang bertengkar, mereka saling benci karena memperebutkan anak yang diperebutkan, anak siapa.
Karena mereka perempuan sundal tinggal di satu ruangan yang sama, ya melahirkan juga dalam kurun waktu hanya beda 3 hari, mereka sama-sama punya anak. Dan kemudian seorang ibu itu karena tertidur pulas menindih bayi yang baru dilahirkan tersebut, akhirnya mati. Dan ketika sang ibu yang bersalah ini kemudian bangun pagi hari, wah bayinya mati, dia tukar dengan bayi dari temannya yang bayinya itu masih hidup. Dan kemudian perkara tersebut sangat susah, bagaimana membuktikan anak itu adalah anak dari sang ibu yang asli. Dan akhirnya Salomo diberikan bijaksana oleh Tuhan dengan sebuah gertakan. Salomo mengatakan ambil pedang, potong saja bayi yang hidup itu menjadi 2 dan kasih satu bagian ke ibu yang satu dan ibu yang lain dapat bagian yang satu. Lalu kemudian respon orang mulai muncul ketika di dalam keadaan genting itu, respon sang ibu yang asli mengatakan sudah jangan untuk aku, bayi ini tetap hidup nggak apa-apa, nggak usah diserahkan saja kepada ibu itu. Tapi satu ibu yang salah itu, yang palsu itu mengatakan sudah potong saja bayi itu. Dan disitulah hikmat Salomo mulai disebarluaskan, orang Israel mulai percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih bijaksana itu? Bijaksana adalah sebuah kemampuan, sebuah skill yang sebenarnya orang Kristen harus berdoa. Alkitab mengatakan bahwa kalau kamu memang rasa kurang bijaksana, mohon kepada Tuhan. Mintalah supaya kamu dapat bijaksana dari Tuhan. Dan Tuhan yang penuh kayak hikmat itu akan memberikan bijaksana, hikmat itu kepada kamu sekalian. Bijaksana berarti talenta untuk memanfaatkan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Pengamsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan yang sejati, yang Tuhan senangkan, yang Tuhan berkenan adalah ketika kita takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, mengenal siapakah pribadi Tuhan itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan. Kita datang sebagai anak-anak Tuhan yang diutus pergi untuk mengabarkan Injil. Kita belajar untuk bersikap takut akan Tuhan di gereja. Kalau di gereja saja tidak takut akan Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan, tidak serius kepada Tuhan, di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan, di mana Tuhan menyatakan diri, bagaimana kita mau menghormati Tuhan di tempat-tempat yang lain? Di mana kehadiran Tuhan tidak terlalu dinyatakan. Meskipun kita tahu bahwa Allah itu maha hadir. Dan pengamsal juga mengatakan bahwa orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Orang bijaksana, orang yang memiliki pengetahuan yang sejati itu mengenal Tuhan, mau takut akan Tuhan. Tetapi orang bodoh adalah menghina hikmat, gak peduli didikan, gak perlu masukan, gak perlu ajaran dari Tuhan sendiri. John Calvin menyatakan bahwa hikmat yang tertinggi adalah 2 pengetahuan yang terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu apa? Pengetahuan akan Allah dan pengetahuan akan manusia. Knowledge of God and knowledge of man. Itu adalah the highest wisdom. Hikmat tertinggi adalah belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal manusia, mengenal diri kita. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sangat penting kita belajar mengenal Allah maupun sesama maupun diri kita. Karena disitulah kita bisa berbijaksana di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu Allah itu siapa, kita tahu bersikap harus bagaimana di bumi ini. Kalau kita mengetahui siapakah manusia, kita juga tahu bagaimana harus bersikap kepada manusia yang lain yang sudah Tuhan ciptakan, yang adalah gambar dan rupa Allah. Pendeta Stephen Tong menyatakan juga soal hikmat. Hikmat itu sangat limpah sekali. Hikmat itu berarti apa? Pak Tong katakan tahu diri, tahu posisi diri, tahu berada di mana. Kalau kita ingat ketika pertama kalinya Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, mereka tahu ini Taman Eden, taman sukacita, taman penuh dengan kebahagiaan dari Tuhan. Mereka bisa menikmati seluruh alam ciptaan Tuhan. Mereka tahu posisi mereka. Dan mereka juga tahu bahwa posisi mereka itu di dalam perjanjian dengan Tuhan, covenant with God. Tuhan berjanji, covenant kerja itu mengatakan bahwa kalau kamu taat, kamu diberkati. Kamu akan memperoleh hidup kekal. Kamu saat ini belum jatuh dalam dosa, suci, tidak berdosa. Tapi kalau kamu melawan firman Tuhan, kalau kamu tidak taat kepada Tuhan, makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka kamu akan binasa, mati.
Dan Bapak Ibu saudara sekalian, ketika mereka melawan Tuhan, terus makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka sadar diri mereka sudah menjadi musuh Tuhan. Mereka berdosa dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka tidak tahu posisi mereka di mana. Ketika Allah datang, mereka bersembunyi. Dan disitulah Tuhan mengatakan pertanyaan yang menolong mereka untuk memikirkan kehidupan mereka supaya bijaksana, yaitu apa? Di manakah engkau, Adam dan Hawa? Bukan berarti Allah itu tidak tahu Adam dan Hawa bersembunyi di mana. Tuhan tahu. Tuhan tahu di mana mereka. Tapi Tuhan tanya supaya mereka tahu di mana posisi saya, siapa saya. Kenapa saya bersembunyi? Kenapa Tuhan datang dulu tidak takut? Sekarang Tuhan datang betul-betul ketakutan. Tuhan datang. Oh, karena saya sudah jatuh di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Sekarang posisi kita itu adalah musuh Allah. Kita seteru dengan Allah. Kita berpisah dengan Allah, kita nggak bisa ketemu Allah. Kita lari. Kalau ketemu Allah kita lari. Maka Alkitab memberikan pesan kasih yang luar biasa bahwa Allah lah yang berinisiatif mencari kita, bertemu dengan kita. Allah lah yang datang di dalam diri Yesus Kristus di bumi ini. Adam dan Hawa tidak di pihak Allah tetapi menjadi musuh Allah. Dan mereka harus dihukum mati. Itulah posisi manusia. Dan ketika kita belajar tentang mengenal posisi rohani kita di hadapan Tuhan, itulah titik permulaan kita menjadi bijaksana di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa bersikap sebagai manusia, siapa saya? Bersikap kepada sesama manusia yang lain, kita juga bisa menjadi bijaksana, berkenan di hadapan Tuhan maupun sesama. Patong menjelaskan bahwa orang yang bijaksana adalah dia yang tahu titik permulaan dia dari mana, titik awalnya dari mana manusia ini, coba dipikirkan. Kita bisa ada tuh dari mana? Kenapa kita bisa ada sekarang itu dari mana? Kemudian saat ini posisi kita di hadapan Tuhan itu seperti apa? Dan juga nanti kita mati itu akan kemana? Tuhan kasih tahu di dalam Alkitab. Itulah yang membuat kita bijaksana. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita merenungkan 5 poin kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 21 ini. Kebenaran ini membuat kita semakin bijaksana di dalam kehidupan kita. Poin pertama adalah kita berasal dari Allah. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa, hai orang-orang Kristen, engkau itu harus tahu dan kamu memang sudah tahu bahwa kamu itu berasal dari Allah. Kamu harus sadar akan dirimu itu dari mana. Kok bisa ada? Oke, secara biologis, secara medis tahu dari orang tua. Ya, orang tua dari mana? Orang tua lagi dari orang tua lagi, orang tua dari mana lagi? Coba pikir sampai ke titik awal di mana kita itu berasal. Maka di sini Yohanes menjelaskan bahwa kamu itu tidak ada dengan sendirinya. Tiba-tiba muncul. Ya, itu ada penyebabnya, yaitu Allah. Dan kamu juga bukanlah binatang yang kemudian berevolusi menjadi manusia. Kamu tuh diciptakan dari Allah, dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia itu ada permulaannya dan itu dari Tuhan. Engkau berasal dari Allah. Berarti apa? Berarti engkau itu berharga. Engkau itu dikasihi oleh Tuhan. Ada nafas Allah di dalam hidup manusia dan engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti engkau itu ada kaitan dengan Allah, Sang Pencipta. Sang Pencipta segala sesuatu. Kita diciptakan menurut image of God, imago Dei. Menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini adalah keturunannya Allah dalam tanda kutip ya. Kita pada mulanya tuh bukan keturunan manusia, tetapi kita semua adalah keturunannya Allah. Karena apa? Allah menciptakan manusia. Manusia berarti dari mana? Dari Allah. Bila kita menyadari hal ini, kita tahu bahwa kita ini betul-betul bergantung kepada Allah dan hidup kita semakin bijaksana. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Kisah Para Rasul, Paulus pernah tinggal di Athena sementara waktu dan dia mengabarkan Injil kepada orang Athena karena dia berbelas kasihan kepada orang-orang Athena.
Orang Athena ini hobinya apa? Hobinya adalah memikirkan segala sesuatu. Alkitab mencatat bahwa seluruh kehidupan mereka sehari-hari itu dihabiskan bukan main game, bukan kenyamanan diri, tapi memikirkan segala sesuatu. Memikirkan kebenaran, berdiskusi tentang kebenaran. Tapi yang Paulus lihat di kota Athena tersebut adalah banyak patung-patung. Dan sampai Rasul Paulus melihat bahwa dipersembahkan menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Justru di situ Rasul Paulus mengatakan, aku harus mengabarkan Injil kepada orang-orang Athena. Lalu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 30 di situ dikatakan bahwa sebab di dalam Allah kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, oleh orang-orang berpengetahuan dari Yunani, orang-orang Athena, itu mengatakan orang yang tidak kenal Allah, yang tidak mengenal Yesus Kristus, mengatakan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mengatakan bahwa sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Keturunan Allah juga. Mereka tahu secara tidak jelas, secara buram bahwa saya ini bukan dari manusia awalnya. Saya ini berasal dari Allah. Kami ini adalah keturunan Allah juga. Tapi kami tidak mengenal siapakah Allah itu juga. Maka Rasul Paulus dengan hati yang bersemangat mengatakan bahwa aku kenal Allah. Aku ingin memberitakan Allah yang di dalam Yesus Kristus yang sudah memelihara, menyelamatkan kepada orang-orang Athena. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir. Paulus jelaskan ya, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian kita lihat bahwa Paulus menjelaskan bahwa roh itu berasal dari Allah. Kalau kita memandang manusia hanya sebatas materi saja, itu seperti batu, emas, ciptaan kesenian orang. Tetapi manusia itu terdiri dari roh dan tubuh. Dan roh itu hanya berasal dari Allah. Dengan tidak lagi memandang kepada zaman kebodohan. Coba ditampilkan lagi slide-nya ya. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka harus bertobat. Ini adalah zaman kebodohan. Yaitu apa? Tidak peduli Allah. Tidak peduli Tuhan. Zaman godless. Age of godless, tidak peduli terhadap Tuhan. Ini adalah orang bodoh, bodoh sekali. Dan orang bodoh wajar, ya, dia akhirnya binasa. Karena melawan Tuhan kok. Siapa yang berani melawan Tuhan dan biasa-biasa saja? Siapa yang berani melawan presiden, membunuh, merencanakan pembunuhan kepada presiden, lalu hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Adanya dibunuh, adanya mati. Kalau kita berani merencanakan pembunuhan kepada presiden, mati saja. Tetapi kita lihat bahwa kita ini bodoh ya. Paulus memakai pengetahuan orang-orang Athena untuk mengabarkan Allah yang sejati. Mereka tahu bahwa mereka diciptakan oleh Allah, itu berarti mereka berasal dari Allah. Maka jangan sampai menyembah yang bukan Allah. Semua manusia berasal dari keturunan yang sama, karena kita semua diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan seluruh manusia berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah kemanusiaan. Inilah kesatuan umat manusia. Maka dari itu kita meskipun ya kita bisa melihat ada penderitaan dari orang-orang yang beda iman sekalipun, kita bisa merasa sama. Karena apa? Manusia. Sama-sama diciptakan dan berasal dari Allah. Tapi perbedaannya adalah kita waktu melihat Alkitab, Tuhan menceritakan bahwa manusia itu ada step-step, tahapan-tahapan yang mengalami perubahan di dalam kehidupan manusia. Terutama orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang mau percaya kepada Kristus. Ya kita tahu ya, Christian worldview ini ada 4 tahapan. Yang pertama, Allah menciptakan manusia. Ini belum tanpa dosa ya, belum ada dosa, Adam dan Hawa tidak berdosa. Lalu yang kedua, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tahapan yang kedua adalah fall atau jatuh dalam dosa. Semua manusia jatuh dalam dosa. Dan inilah zaman kebodohan, orang yang jatuh dalam dosa. Orang yang jatuh dalam dosa tidak kenal Tuhan, terputus relasinya dengan Allah. Dan yang kemudian tahapan ketiga adalah redemption. Nah disinilah Tuhan memberikan anugerah
kepada orang-orang yang dibelas kasihaninya untuk menerima kebenaran, menerima Yesus Kristus. Dan di sini kita dicipta ulang. Roh kita yang sudah mati itu dicipta ulang menjadi manusia yang baru. Ya, menjadi kelahiran kembali oleh Roh Kudus itu karena apa? Karena Tuhan. Sekarang posisi kita ada di dalam redemption of Christ, ya. Penebusan di dalam Kristus, kita boleh diselamatkan. Dan umat Allah bisa melakukan pekerjaan baik di dalam Kristus atau Allah yang mempersiapkan sebelumnya bagi kita. Maka dari itu kita tuh harus bersyukur sebagai orang Kristen yang mengenal Allah dan juga Yesus Kristus. Karena di situ kita bisa berbijaksana dalam kehidupan. Kita punya kemerdekaan Kristen sehingga kita bisa melakukan hal yang bijaksana, berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita lihat dua posisi ini, dua tahapan ini, fall dan juga redemption, disinilah Tuhan membedakan orang-orang dari satu umat kemudian berbeda dengan dua jenis manusia. Ya, ada dua jenis manusia saja. Meskipun banyak agama, banyak kepercayaan, tetapi kalau kita lihat kerangka dari Alkitab, manusia itu dibedakan hanya dalam dua jenis manusia saja. Dua sistem kepercayaan, dua sistem agama saja. Yang pertama apa? Ada yang mau mencari Allah. Ada yang mau kembali kepada Allah, itu adalah orang bijaksana. Tetapi ada yang melawan Tuhan terus sampai akhir hidupnya, itu adalah orang yang bodoh. Ada dua jenis agama saja. Sistem agama yang berbasis kepada pekerjaan, saya bisa selamat, saya bisa mengenal Tuhan karena pekerjaan saya, bukan karena anugerah Tuhan. Tapi sistem agama yang lain adalah berbasis iman atau anugerah. Saya boleh percaya kepada Tuhan, itu anugerah Tuhan. Saya boleh melayani Tuhan, itu karena iman yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, bukan karena saya bisa. Nah, ini adalah pembedaan dua jenis agama, dua jenis umat. Yang satu umat Allah, yang satu umat setan, pengikut setan. Meskipun mereka katakan, saya tidak mengikuti setan. Tapi kelakuan mereka mengikuti kelakuan setan. Yang melawan Tuhan, yang menjadi musuh Tuhan. Dua jenis iman, iman yang sejati atau iman yang palsu. Dan dua jenis jati diri yaitu orang yang bijaksana ataupun orang yang bodoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila orang Kristen tahu kita itu berasal dari Allah. Kita sudah diciptakan oleh Allah. Bukan saja diri kita dari Allah, tetapi kalaupun kita boleh mengenal Allah yang sejati, keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah 100% dari Allah, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kita menjadi orang yang mendukung pekerjaan Tuhan. Kita tahu keselamatan berasal dari Allah 100%. Kita tahu bahwa hidup kita pun berasal dari Tuhan 100%. Kalau kita tidak Tuhan izinkan hidup di bumi ini, nggak akan ada kok. Ya, tapi kalau kita boleh hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan. Bila kita tahu bahwa jati diri kita berasal dari Allah, maka kita harus mengerti kita berbeda dengan dunia. Ada orang-orang yang memang tidak mengenal Tuhan. Apakah kita mau mengikuti cara hidup mereka? Karena mereka itu kaya, karena mereka itu berhasil, karena mereka itu kelihatannya makmur, gemuk-gemuk semua ya. Orang Kristen kurus-kurus karena sering menyangkal diri dan memikul salib gitu ya. Terus kita ikuti saja cara hidup mereka. Bukan. Ya, kita tetap menjadi orang yang bijaksana di dalam Tuhan karena kita tahu kita berasal dari Allah. Kita nggak boleh sembarangan. Kita tidak boleh sembarangan hidup. Kita berasal dari Yesus Kristus, dari pertolongan Tuhan saja. Yang kedua, poin yang kedua adalah seluruh dunia di bawah kuasa si jahat atau iblis. Ini ayat dari 1 Yohanes 5 ya. Mungkin kita akan berpikir bahwa aneh sekali, bukankah kita sebagai orang reform menekankan kedaulatan Allah atas segala sesuatu, mengatakan bahwa seluruh dunia ini di bawah kedaulatan Allah. Lalu kenapa Rasul Yohanes di dalam ayat ini mengatakan bahwa seluruh dunia di bawah kuasa si jahat? Ya, kita akan lebih setuju bahwa seluruh dunia ini di bawah kuasa dan kedaulatan Allah. Kenapa firman Tuhan mengatakan seluruh dunia ini di bawah kuasa si jahat, si iblis? Inilah kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah bukan berarti Allah itu semena-mena terhadap ciptaannya, mengekang ciptaannya. Ya, tidak bisa apa-apa, seperti seolah-olah robot yang harus nurut sama dia.
Justru karena Allah berdaulat, Allah memberikan kebebasan kepada ciptaannya, baik iblis sekalipun, untuk melakukan sesuatu. Padahal musuh loh. Allah, setan, manusia berdosa bermusuhan. Karena mereka semua tidak taat. Malaikat, ya, kemudian manusia berdosa tidak taat, musuh. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, iblis ini punya kuasa. Bahkan seluruh dunia ini di bawah kuasa iblis. Kok bisa sih? Nah, kita lihat Lukas 4 ayat 6-7, kita lihat di slide ya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan padaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ini setan berani ngomong ke Yesus Kristus. Ini konteksnya adalah ketika Yesus Kristus dicobai oleh iblis di padang gurun. Salah satu pencobaannya adalah iblis tawarkan kepada Yesus, kedagingan Yesus Kristus. Ya, yaitu apa? Kemuliaan dunia, kenikmatan dosa. Yesus dibawa oleh iblis ke sebuah tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata iblis itu memperlihatkan seluruh kerajaan dunia, kemuliaan dunia, dosa-dosa yang bisa Yesus nikmati, itu ditawarkan oleh iblis kepada Yesus Kristus. Dan iblis mengatakan hal tersebut, bahwa semua kerajaan itu sudah diberikan kepadaku. Hei Yesus, kamu ini kan manusia kan? Allah Bapa sudah memberikan kuasa seluruh bumi ini kepadaku. Kalau kamu nurut sembah aku akan berikan kemuliaan dunia untuk kamu. Karena aku berkuasa di bumi ini. Siapa yang bisa mengalahkan kepintaran setan? Gak ada, manusia berdosa itu bodoh. Gak ada yang bisa mengalahkan setan. Aku lebih berpengalaman. Aku kekal kok. Sejak Adam dan Hawa aku sudah hidup. Manusia baru umur 20 tahun. Tahu apa? Bodoh semua. Sini aku tipu saja. Mereka sangat mudah untuk melakukan dosa. Mereka sangat mudah digoda. Dan iblis sendiri tidak takut-takutnya menggoda anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Anak Allah saja, Yesus dalam tubuh manusianya, digoda oleh iblis, apalagi kita. Kita kalah melawan iblis, itu pasti kalah. Dan kita pikir kita menang. Kita seolah-olah bukanlah pengikut iblis, itu adalah tipuan dari iblis. Dalam kedaulatan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan izinkan iblis itu berkuasa. Dalam kedaulatan Allah, Tuhan izinkan dosa ada. Untuk apa? Untuk membuat kita sadar bahwa Allah itu Allah yang berdaulat. Allah itu Allah yang bukan semena-mena, tetapi Dia itu bekerja sesuai dengan caranya. Sampai hari ini pun iblis bekerja dan punya kuasa sebagai penggoda manusia dan musuh Allah. Bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang belum kenal Tuhan, bagi orang yang ada di dalam zaman kebodohan, orang-orang tersebut dibelenggu dosa. Mereka semua terikat dalam dosa, mereka dikuasai oleh iblis, mereka itu ngikut aja iblis. Karena mereka melakukan dosa untuk diri mereka sendiri, tidak peduli Tuhan, tidak peduli kebenaran, mereka ikut iblis. Meskipun mereka tidak sadar bahwa mereka ikut iblis. Wah, itu mengerikan. Kita tidak sadar apa yang kita ikuti. Kita tidak sadar apa yang kita percayai. Wah, itu sungguh-sungguh tipuan iblis yang begitu mengerikan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita butuh Injil. Kita butuh kabar baik. Kalau sedemikian begitu parahnya manusia berdosa, sudah ngikut iblis tidak sadar ikut iblis, sudah berdosa tidak sadar berdosa, sudah melawan Tuhan tidak sadar melawan Tuhan, sudah menjadi musuh Tuhan tidak sadar menjadi musuh Tuhan, maka inilah kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita semua. Yaitu di dalam Yesus Kristus ada kebebasan dari belenggu dosa. Kamu tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang adil, mana yang tidak adil. Kamu memperoleh bijaksana. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan yang adalah sumber bijaksana. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus yang adalah bijaksana Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh menerima kabar baik. Itu berarti kita diberikan anugerah untuk berbijaksana dalam kehidupan kita.
Kabar baik membuat seseorang yang dibelenggu dosa, di bawah kuasa si jahat, itu dikalahkan si jahat. Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Yang berkuasa siapa? Roh Kudus, Tuhan. Saat ini iblis berkuasa, betul berkuasa di bumi ini kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kepada orang-orang yang berdosa. Tapi iblis apakah berkuasa dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan dilingkupi oleh Roh Kudus, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus? Tidak. Kita ini sudah menjadi anak-anak Allah, diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dari mana kuasa itu? Dari Allah Tritunggal. Bagaimana kuasa itu diberikan? Yaitu ketika Allah Bapa mengutus Allah Anak, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia, lahir sebagai manusia, menjelma menjadi manusia, dan Yesus hidup di dalam bumi ini 100% taat, mengalahkan godaan iblis, tidak ada kesalahan di hadapan Bapa di surga, dan dia rela mati di atas kayu salib, menderita bagi kita, dan bangkit pada hari yang ketiga, menang atas kuasa dosa yaitu maut. Yesus mati bukan karena dosa dia, karena Yesus tidak berdosa. Yesus mati karena dosa kita. Dia menanggung hukuman dosa kita supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Dan ketika Yesus menang atas maut itu, Injil ini sudah diberitakan dan itu menyatakan bahwa iblis kalah dari Yesus Kristus. Yesus Kristus lebih berkuasa dari iblis, Roh Kudus lebih berkuasa dari iblis, Bapa di surga lebih berkuasa dari iblis, dan sekarang Yesus ada di mana? Di hati kita. Roh Kudus ada di hati kita, Bapa pun di hati kita. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Allah Tritunggal di dalam hati kita. Siapa yang bisa mengalahkan Allah Tritunggal? Gak ada bisa. Kedagingan kita oke. Kedagingan kita memang kita bisa jatuh dalam dosa karena masih manusia berdosa. Tetapi bagi orang Kristen kita sudah punya kebebasan, yaitu apa? Untuk taat kepada Tuhan. Dengan pertolongan siapa? Roh Kudus. Inilah kebebasan kita. Kita tidak dibelenggu lagi dosa, tetapi saya punya kebebasan untuk menyangkal diri. Saya tidak mau pergaulan yang buruk. Saya mau mentaati Tuhan. Saya mau memikul salib saya. Saya mau mengikuti Yesus, itu adalah kuasa dari Tuhan. Galatia 1 ayat 4, di situ mengatakan bahwa Yesus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ya, coba di slide-nya ya. Slide-nya di klik gitu ya. Jadi di Galatia 1 ayat 4 ini dikatakan bahwa Yesus sudah mati bagi kita untuk lepaskan kita dari dunia yang jahat. Ya, dunia yang penuh dengan kuasa iblis. Satu sisi kita harus bersyukur kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, kita sudah dilepaskan dari dunia yang jahat, tapi kita tahu bahwa kita tetap manusia berdosa yang masih bisa digoda oleh iblis. Kita bisa dibisiki iblis untuk melakukan dosa, masih bisa. Kita mengalami peperangan. Nah, ini bedanya. Kalau dulu kan dibelenggu, sudah masuk penjara. Sebelum dalam Kristus itu manusia berdosa melawan Tuhan sudah dibelenggu oleh iblis. Tapi sekarang Roh Kudus melepas belenggu tersebut. Sekarang kita berperang melawan iblis, melawan dosa. Kita punya kemampuan untuk kalahkan dia. Tapi kita juga dalam peperangan bisa kalah. Karena apa? Kedagingan kita. Kita masih manusia kok. Bukan menjadi malaikat yang taat. Kita tetap manusia yang punya kedagingan, punya tubuh, kita bisa melakukan dosa. Maka dari itu kita harus bergantung kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Maka firman Tuhan mengatakan, ayo kamu tuh sudah ditebus oleh Kristus, kamu pakai perlengkapan senjata rohani. Ya, ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, pedang roh, ikat pinggang kebenaran, kasut yang kerelaan memberitakan Injil, semua pakai. Tapi kalau kita tidak mau pakai, ya kamu jatuh dalam dosa. Kamu tidak menggunakan kebebasanmu untuk taat, untuk memakai perlengkapan senjata Allah. Poin ketiga Bapak Ibu sekalian,
Rasul Yohanes katakan bahwa kamu tahu bahwa Allah telah datang ya. Ini adalah pelayanan penggembalaan ya. Mengunjungi untuk mengasihi, mengunjungi untuk mendoakan. Gereja ada pelayanan demikian ya, pelayanan visitasi jemaat, kunjungan ke sesama orang Kristen. Bukan hanya gereja, orang-orang Kristen, kita pun ya saudara sekalian, kita kalau kita ada teman yang cocok dengan kita atau kita pun berbelas kasihan kepada orang yang sakit, kita mengunjungi, datang ke rumah sakit, datang ke rumah duka. Untuk apa? Untuk menguatkan, mendoakan. Ya, kita ngobrol dan berdoa kepada Tuhan. Teladan dari siapa? Bila kita mengunjungi sesama dan mendoakan, saling mendoakan itu teladan dari Allah sendiri. Yohanes mengatakan anak Allah itu telah datang. Pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, siapa yang datang kepada siapa? Ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apakah Adam dan Hawa datang kepada Tuhan terus tanya, Tuhan engkau ada di mana? Enggak. Pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang datang adalah Tuhan. Adam dan Hawa, engkau ada di mana? Ini adalah pelayanan perkunjungan. Ya, kunjungan dari Tuhan, ya, memperhatikan sesama. Datang adalah wujud perhatian, kehadiran pribadi sepenuhnya untuk mengasihi orang-orang yang didatangi. Ya, kita akan bersyukur ya, bila ada orang yang penting kita hormati itu datang kepada kita atau ke rumah kita lah. Ya, anggap itu presiden, wakil presiden, atau pendeta-pendeta yang kita hormati. Ya, anggap pendeta Stephen Tong lah ya, pendiri GRII, sudah umurnya begitu tua, 83 tahun, mau datang mampir ke rumah kita. Wah, kita langsung persiapan rumah, beres-beres, luar biasa, langsung kebersihan dan kenyamanan rumah kita itu langsung pada level yang paling tinggi. Ya. Karena apa? Orang penting, ya orang yang kita hormati datang kepada kita. Ya. Kita akan menghormati. Ini adalah wujud kasih Allah kepada kita, yaitu anak Allah datang. Kemarin Bapak Ibu Saudara sekalian ya, contoh lagi yang lain, ada pertandingan persahabatan bola basket di lapangan sebelah sini, belakang, antara klub ya, Reform Bowlers dan klub yang lain di lapangan basket belakang. Ya, klub Reform, ya ini orang-orang Reform kurang lebih ya, kayak gitu ya. Kalau klub bukan Reform, apakah bukan Reform? Enggak juga ya. Tapi kalau Reform ini ya kemudian menjadi posisinya adalah tuan rumah, ya kan, home, ya rumah, ini home. Kita bertanding di lapangan sendiri, ya milik gereja, seperti itu ya. Terus ada tim yang lain namanya tim away, ya maksudnya tim away itu tim pendatang gitu ya. Mereka berkunjung ke rumah kita. Padahal lawan tanding kita, ya, yang ingin kita kalahkan. Tapi sebagai tuan rumah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dikunjungi oleh lawan tanding untuk persahabatan ya. Tapi kita persiapkan yang terbaik kan. Yang dulunya tidak ada seragam, yuk warnanya sama. Terus paling tidak kita coba lebih serius main-main ya, main basketnya kan ya. Terus kita juga tetap mengasihi mereka berkunjung, kita responnya bagaimana? Itu adalah keramahan, hospitality. Itu Alkitab pun menekankan ya, suatu wujud kita betul-betul mengasihi adalah orang asing ketika datang ke rumah kita, berkunjung kepada kita, kita harus hargai, tunjukkan kebaikan, masa tunjukkan keketusan, kejahatan. Gak usah datang, saya gak butuh dikunjungi, aneh banget kan. Orang datang itu sudah berusaha menyediakan waktu, ya tenaga, pikiran, untuk apa sih? Emangnya butuh gitu kita terus datang seperti itu? Enggak. Kita hanya mau menati teladan Yesus Kristus, dia datang dari surga, dia datang ke dunia. Kita sungguh-sungguh harus bersikap dengan tepat. Kalau Yesus Kristus adalah anak Allah, dia mau datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, bagaimana respons kita? Dia lahir di palungan yang hina, supaya kita boleh lahir dengan nyaman. Dia menderita, mati di atas salib. Yesus betul-betul datang 2000 tahun yang lalu. Itu bukan kisah fiksi. Itu kisah betul-betul terjadi. Seluruh Alkitab yang Tuhan catat sendiri, Roh Kudus memakai orang-orang untuk mencatat kebenaran firman Tuhan, itu adalah fakta. Itu bukan palsu, bukan hayalan.
Itu betul-betul terjadi di dalam sejarah. Dan kalau menolak sejarah, menolak kebenaran yang Tuhan berikan, kita akan binasa. Karena kita tidak mau menerima anugerah Allah ini. Allah jelma jadi manusia, kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah kedatangan yang teragung dan kedatangan yang penuh kasih bagi kita yang berdosa. Wah, sungguh-sungguh luar biasa. Kita didatangi Tuhan. Memangnya hanya manusia yang bisa mendatangi manusia yang lain? Tuhan datang kepada kita. Wah, kalau kita nggak sadar hal ini, kita bodoh. Yesus datang kepada kita. Apa susahnya sih kita coba mengucap syukur datang kepada Tuhan? Kita tidak pernah mau datang kepada Tuhan. Kita ini melawan Tuhan, kok kita lari, kita yang tersesat. Tapi Tuhan mau mendatangi kita, memperkenalkan dirinya. Wah, bahkan menjadi manusia. Lalu Bapak Ibu saudara sekalian, bukan saja itu, Yesus datang ke dalam bumi ini, tapi waktu Yesus datang ke bumi ini bukan langsung jadi besar ya. Tuhan Yesus boleh nggak langsung aja jadi besar, kayak Adam dan Hawa ya, diciptakan Tuhan langsung jadi besar, terus menderita, mati di atas salib, menanggung hukuman dosa kita, beres kan? Gak perlu lama-lama 33,5 tahun di bumi ini, dari anak-anak, ya, dari remaja, dari pemuda sampai dewasa. Untuk apa? Kalau toh akhirnya mati di atas salib menanggung hukuman dosa kita, kenapa dia nggak langsung saja? Itu karena kebaikan Tuhan lagi, karena teladan Tuhan. Ya, kamu pikir kamu nggak bisa taat, sudah di dalam Tuhan tapi nggak bisa taat. Aku taat sejak bayi, sejak anak-anak, sejak remaja sampai pemuda, aku taat kepada Bapa di surga dengan pertolongan Tuhan sendiri. Sekarang kamu nggak mau taat, nggak mau melihat teladan Yesus Kristus, kamu masih malas-malasan. Kamu sudah terima Injil tapi hidup malas-malasan di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan nggak mau ya taat kepada Tuhan, itu bahaya. Maka Yesus Kristus ketika datang ke dalam dunia ini, dia memberikan teladan. Ya, Yesus sama seperti kita. Bukan saja itu, Alkitab Rasul Yohanes mencatat di dalam ayat ini, dia memberikan pengertian kepada kita. Yesus bukan saja tujuannya mati di atas kayu salib, tapi dia mengajar firman Tuhan kepada kita. Ya, dia memberitakan firman, dia menjadi teladan teragung bagi orang-orang Kristen. Dan bagaimana seharusnya manusia hidup di hadapan Tuhan. Hanya satu manusia di seluruh dunia ini yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Alkitab mengatakan semua orang berdosa, itu betul, semua orang sudah berdosa. Tapi Alkitab harus konsisten. Ada satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Itulah teladan, harusnya manusia itu hidup seperti Yesus. Kamu sudah tidak hidup seperti Yesus, maka kamu akan dihukum Tuhan. Maka kamu menerima keadilan Tuhan sendiri. Lukas 24 ayat 45 kita lihat. Di sini Yesus melakukan sesuatu hal ya, yaitu apa? Memberikan pengertian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kemudian Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat memahami kitab suci. 2 kali diulang. Yesus buka pikiran orang supaya orang bisa mengerti kitab suci. Berarti pikiran orang dulu tuh tertutup. Ya, maka kalau tertutup, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali, ratusan kali, kalau tertutup, Tuhan Yesus nggak bukakan, nggak akan ngerti. Tidak akan mengerti Alkitab seperti apa. Maka dari itu Bapak Ibu saudara sekalian, firman doa firman itu tidak boleh dilepaskan. Kalau kita baca firman tanpa doa, nggak ngerti. Siapa yang membukakan pengertian kepada kita untuk mengerti firman Tuhan? Tuhan. Lalu kalau kita berdoa tanpa firman, ngaco doanya. Demi diri terus. Tidak pernah demi kepentingan kerajaan Tuhan. Yesus adalah firman hidup, dia memberikan wahyunya, dia menyatakan dirinya. Aku adalah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, aku datang ke dunia, aku menjadi manusia. Aku mengajar firman Tuhan. Aku memberi teladan ini bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan. Dan Allah kita adalah Allah yang menyatakan dirinya lewat Alkitab. Inilah prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia sekarang menyatakan dirinya lewat firman yang sudah tertulis. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ketika seseorang dapat mengerti firman Tuhan, sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar khotbah,
mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kalau kita bisa ngerti, oh ini maksud Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan yang membuka pikiran kita. Istilah lainnya adalah iluminasi Roh Kudus. Ya, iluminasi Roh Kudus berarti apa? Pencerahan yang dilakukan oleh Roh Kudus sehingga ketika kita membaca firman atau mendengarkan khotbah, kita kita ngerti, oh Tuhan tuh maksudnya ini. Kalau Roh Kudus tidak mengiluminasi kita, mencerahkan pikiran kita, kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Tuhan Yesus datang dan mengaruniakan pengertian akan kebenaran di dalam hidup kita. Rasul Yohanes menjelaskan di dalam ayat ini, yang pertama supaya kita mengenal yang benar. Ya, mari kita baca Yohanes 17 ayat 3, kita buka suara bersama-sama ya, kita baca di slide 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Waktu Yesus datang ke bumi ini dan juga memberikan pengertian kepada kita, Yesus punya tujuan, yaitu apa? Untuk memperkenalkan Allah yang benar yang mana. Allah yang sejati yang mana. Dan di sini dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, yang benar itu adalah Allah Bapa di surga. Allah yang betul-betul mengutus siapa? Mengutus Yesus Kristus. Itu adalah true God. Itu adalah Allah yang benar. Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia adalah Allah yang sejati, Allah yang esa, dan Allah yang tidak ada Allah yang lain selain Allah Tritunggal. Dan kedua, Yesus datang dan memberikan pengertian supaya kita apa? Supaya kita hidup dalam yang benar. Yang benar itu siapa? Allah, Bapa di surga. Yang benar itu siapa? Yesus Kristus. Ketika dia mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dia akan membimbing hidup kita untuk hidup dalam kebenaran. Menjalankan kebenaran. Amsal 11 ayat 19 mengatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Ini dalam perspektif tanggung jawab manusia. Ya, anugerah Tuhan menolong kita untuk mengejar kebenaran yang sejati. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu kalau betul-betul Yesus hidup dalam hati kita, Roh Kudus juga bekerja dalam diri kita, ada kerinduan kita tuh ingin tahu yang benar tuh yang mana. Ya, kita ingin mencari kebenaran. Kita betul-betul mengejar kebenaran dan pada akhirnya seseorang yang mengejar kebenaran terus akan memperoleh hidup. Tetapi orang yang mengejar kejahatan, ya, itu menuju kematian. Bila kita dapat memahami hal ini adalah bijaksana yang begitu indah. Yaitu kita tahu Allah yang benar yang mana, kita tahu Allah yang salah. Ya, ini tidak ada tentunya ya, Allah yang salah tidak ada, hanya ada Allah yang benar, tapi kita bisa tahu berhala-berhala di dalam hidup kita itu apa, kita akan semakin bijaksana. Lalu Rasul Yohanes menjelaskan poin yang keempat, yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Pengenalan akan Allah yang benar dan yang sejati itu diberikan oleh Allah Tritunggal. Itu adalah wahyu khusus. Tidak semua orang mendapatkannya karena Tuhan memberikannya kepada yang Dia mau berikan. Yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kepastian keselamatan itu adalah wahyu khusus. Dan kita tahu bahwa hidup kita kenapa bisa selamat? Karena sebelumnya Tuhan sudah mempredestinasikannya. Sebelum dunia ada, sebelum dosa ada, sebelum manusia ada, Tuhan sudah ada rancangan terhadap apa yang Dia akan ciptakan di seluruh bumi ini. Nah, ada salah satu lagu himne yang sangat bagus berjudul Why Have You Chosen Me? Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Menunjukkan bahwa kita itu sudah dipilih Tuhan. Pada akhirnya ketika kita hidup di bumi ini, kita akan mengenal Allah yang benar dan memperoleh hidup yang kekal. Lalu ketika orang Kristen, ya penulis lagu ini memikirkan, kenapa ya? Kok saya bisa mengenal Allah yang benar dan memperoleh hidup yang kekal? Dia mengatakan seperti ini ya. Why have you chosen me out of millions your child to be? Ya, dengan nada apa? Bukan ingin cari tahu kenapa Tuhan selamatkan saya dan kenapa orang lain tidak Tuhan selamatkan. Dia pengen tahu seperti bukan. Tapi maksudnya adalah dia bertanya, kenapa aku yang selamat? Bukankah aku sama-sama berdosa seperti orang lain?
Kenapa orang lain tidak mempercayai Yesus? Kenapa aku mempercayai Yesus? Aku nggak ngerti. Itu di luar logika, di luar pengetahuan aku. Itu hanya tersimpan di dalam diri Allah. Why have you chosen me? Kenapa Tuhan pilih saya? Tidak pilih yang lain untuk mengenal keselamatan. You know all the wrongs that I have done. Kau tahu segala dosa yang sudah saya lakukan kok. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquities. To save me, give Jesus your son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give. For you I will live and walk by your side all the way. Ketika kita tahu bahwa saya ini nggak layak didatangi oleh Yesus. Saya tidak layak diselamatkan oleh Tuhan. Maka hati kita hanya bisa taat. Tuhan perintahkan apa? Saya mau taat. Tuhan sudah melayani saya terlebih dahulu. Tuhan sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Tuhan sudah berkorban untuk saya terlebih dahulu. Tuhan sudah mati untuk saya. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Saya hanya bisa taat. Itu adalah persembahan yang terbaik yang saya bisa berikan kepada Tuhan. Tuhan perintahkan apa di dalam Alkitab? Saya mau taat. Karena apa? Saya sudah diselamatkan. Saya sudah dipilih. Masalah orang lain tidak selamat bukan hak saya untuk menentukan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Lagu ini adalah lagu pujian kepada Allah. Lagu yang membawa kita kepada pemahaman saya tidak lebih baik daripada orang lain. Tapi kenapa saya yang diselamatkan? Bukan mereka. Mereka kelihatannya bisa berbuat baik lebih dari saya. Dosa saya lebih besar daripada orang lain. Maka penjahat di sebelah Yesus itu sangat mengerti kasih Tuhan yang begitu besar itu. Penjahat di sebelah Yesus, orang-orang yang disalib pada waktu pemerintahan Romawi adalah orang-orang yang betul-betul melakukan dosa yang besar. Pemberontakan kepada pemerintah, hukumannya mati. Pemerkosaan, pencurian, perampokan, pembunuhan, yang hukumannya harus disalib. Tapi dia mendengar siapakah Yesus, dia melihat Yesus, dia merasakan bahwa Yesus mendatangi dia begitu dekat di sebelah dia. Siapa orang ini? Orang ini tidak berdosa. Saya dulu pernah dengar siapakah Yesus. Kalau memang Yesus Tuhan, saya mau percaya. Saya mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup bagi dia. Dan Yesus mengakui. Ya, ini salah satu perkataan kalimat Yesus yang tidak bisa kita sanggah bahwa orang penjahat di sebelah Yesus itu masuk ke surga. Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Engkau sudah mendapatkan janji hidup yang kekal. Itu kepastian dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan bahwa kamu pasti masuk surga. Hanya Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan jalannya melalui Yesus Kristus. Poin 5 yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes mengatakan bahwa anak-anakku waspadalah dari segala berhala. Ya, ayat 21. Ini adalah nasihat terakhir dari Rasul Yohanes yang begitu penting, krusial bagi rohani kita. Dan Yohanes menutup tulisannya dengan mengatakan, "My little children, ya, beware of idols." Hati-hati terhadap berhala-berhala. Rasul Yohanes memberikan pesan yang sangat penting tetapi dengan cara yang lembut bagi pembacanya. Yohanes menutup suratnya dengan mengatakan, "Anak-anakku, aku mengasihi engkau seperti aku mengasihi anak-anakku sendiri. Engkau adalah anak-anak rohaniku." Dengan lembut aku mengatakan bahwa hati-hati, waspadalah terhadap segala berhala. Padahal engkau adalah orang Kristen. Padahal pembaca Rasul Yohanes suratnya adalah orang-orang Kristen. Berarti orang-orang Kristen bisa ada berhala tidak dalam hidupnya. Memberhalakan sesuatu itu dosa. Orang Kristen manusia berdosa. Manusia berdosa bisa lakukan dosa. Maka meskipun kita sudah percaya Yesus, kita bisa memberhalakan yang lain. Kita bisa hidup kita digerakkan oleh uang. Hidup kita digerakkan oleh kesehatan. Hidup kita digerakkan oleh keinginan saja diri kita. Yohanes seperti seorang bapa mengatakan, hati-hati, berhala itu merusak. Berhala itu menghancurkan, merugikan. Timothy Keller pernah menjelaskan,
Kita lihat slide-nya. Dia mengatakan tentang berhala, anything more important to you than God. Kita tahu Yesus penting, Yesus saya percayai. Tapi kemudian ada yang melebihi kepentingan itu, melebihi Yesus Kristus, kita memberhalakan yang lain. Anything, apapun. Ya. Anything that absorbs your heart and imagination more than God. Anything you seek to give you what only God can give. Anything that is so central and essential to your life that should you lose it, your life will feel hardly worth living. Apapun yang kita rela sampai berikan semuanya, itu adalah berhala. Dan itu harusnya kita berikan kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus tidak salah mengatakan bahwa sebab ya hidup adalah Kristus, mati pun adalah keuntungan. Orang Kristen adalah orang yang paling berani. Karena apa? Tuhannya mau mati untuk dia. Masa orang Kristen tidak mau mati bagi Tuhannya sekalipun? Meskipun kita tidak menginginkan mati. Siapa sih yang ingin mati Bapak Ibu Saudara? Udah mati aja gitu, enggak. Tapi maksudnya adalah keberanian dari Tuhan sendiri. Apapun bisa menjadi berhala kita. Entah itu keluarga, pelayanan, penerimaan, pendapat orang lain, seks, orang lain pun bisa jadi berhala, diri kita jadi berhala, pekerjaan kita, hobi kita, makanan, kesalehan, kuasa, nama, semua bisa jadi berhala. Dan John Calvin juga mengatakan bahwa the human heart is a factory of idols. Ya. Every one of us is from his mother's womb expert in inventing idols. Ya, hati kita itu pabrik berhala. Bayangin ya, kalau manusia berdosa, tidak bertemu Injil atau Yesus Kristus, berarti hidupnya dari awal sampai akhir terus memproduksi berhala-berhala. Sejak di kandungan ibu, kita itu ahli dalam menemukan berhala. Berhala terus banyak, sampai Injil diberitakan, Injil memenuhi kehidupannya, Yesus Kristus menganugerahnya, itu berubah hidupnya. Hanya merajakan Yesus, hanya menuhankan Yesus Kristus saja. 1 Korintus 10 ayat 7 mengatakan, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Orang Kristen bisa sembah berhala? Alkitab satu sisi mengatakan, kita tidak bisa menyembah kepada dua tuan. Ya, ada pengkhotbah, saudara sekalian ya, pengkhotbah ke anak-anak remaja ya. Ini cukup ekstrim alat peraganya, saya baru lihat juga. Pengkhotbah itu menyediakan dua tangga, ya, di kanan dan kiri. Terus dia kakinya naik ke satu tangga kanan, satu tangga kiri. Terus naik. Terus dia katakan bahwa kita apakah bisa naik terus ke dua tangga yang berbeda? Tidak. Kita akan jatuh kalau menyembah kepada atau hidup terarah kepada dua tangga tersebut ya. Naik terus. Dia harus pilih salah satu. Kalau mau naik ke puncak, dia harus pilih salah satu tangga. Hanya di tangga kanan saja atau tangga kiri saja gitu ya. Bayangin ya, khotbah dengan naik tangga gitu ya, ekstrim juga. Kalau jatuh gimana ya? Tapi demi ya itu alat peraga supaya menggambarkan bahwa kita tuh nggak bisa nyembah Tuhan sekaligus nyembah berhala. Nah, waktu kita dikatakan oleh Rasul Paulus jangan menyembah berhala, waktu Rasul Yohanes mengatakan bahwa hati-hatilah, waspadalah kepada berhala, kita bukan sembah berhala, tapi kita jatuh dalam penyembahan berhala. Beda ya. Kalau kita sudah dalam Kristus, kita sembah berhala, kita bukan penyembah-penyembah berhala sepenuhnya meninggalkan Yesus, bukan. Tapi kita jatuh kepada pemberhalaan. Kita jatuh dalam dosa, kita bukan menjadi penyembah berhala. Terus setelah itu kita menjadi penyembah Yesus. Tidak, kita penyembah Yesus yang menghina Yesus. Itu kalau kita menyembah berhala. Kita tetap penyembah Yesus, kita sudah diselamatkan, kita sudah dilahir kembalikan oleh Roh Kudus. Tapi kalau akhirnya kita lebih senang hal-hal lain selain Tuhan, kita jatuh dalam dosa. Kita sedang menghina Yesus berkali-kali dan sampai pada titik akhirnya kita orang Kristen kita nggak tahan. Kita harus lepaskan berhala, kita mau lebih fokus menyembah Tuhan. Kiranya kita bisa boleh sadar bahwa banyak berhala-berhala itu antri di hati kita. Selain di hati kita ada Yesus,
berhala-berhala di sekitar kita, di sekitar hati kita tuh ngantri. Ayo, ya bahkan udahlah saya sama Yesus aja, ya bersama-sama di hati kita. Yang seharusnya tempat itu milik Allah, berhala-berhala itu siap terobos menempati tempat tersebut. Kita jangan sampai lengah, jangan sampai membiarkan udahlah nggak apa-apa. Ya sembah Tuhan, sembah uang, gitu ya. Kita harus memuliakan Tuhan. Maka ada perkataan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini perbandingan dengan berhala uang. Apakah orang Kristen boleh kaya? Jawabannya kalau perlu ya, kalau kita sudah setia sama Tuhan, sudah berprinsip dalam kebenaran firman Tuhan, justru jawabannya adalah harus usahakan kaya. Tetapi kaya untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita tetap tidak memberhalakan uang, tidak memberhalakan seks, kita tidak memberhalakan teman, tidak memberhalakan apapun, tapi justru kita gunakan hal-hal yang baik tersebut ya. Seks itu baik, seks itu kudus, kita teman-teman baik ya. Terus juga uang itu baik, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, memperlakukan dengan bijaksana. Nah ini makanya kita butuh bijaksana dari Tuhan. Dengan apa kita bisa bijaksana? Sekali lagi, ada 5 kebenaran yang Yohanes jelaskan dalam 3 ayat ini. Yaitu apa? 1, orang Kristen berasal dari Allah. Kita semua berasal dari Allah, bukan saja kehidupan kita, tapi keselamatan kita juga. Semuanya harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kedua, seluruh dunia di bawah kuasa si jahat atau iblis. Dengan demikian kita perlu hati-hati dan waspada terhadap musuh kita. Ya Tuhan berdaulat, betul Tuhan berdaulat. Tapi nanti Tuhan memenuhi kemenangannya itu di akhir zaman. Sekarang orang-orang Kristen sudah di dalam Kristus, kita berperang dengan kerajaan iblis. Yang ketiga, anak Allah telah datang, dia memberikan pengertian dan pengenalan akan Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Alkitab sudah jelas kok. Masa kita masih percaya ajaran-ajaran orang yang mengatakan Kristen bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu tidak mampu memberikan hidup yang kekal. Alkitab 1 Yohanes ini sudah menjelaskan Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Dan terakhir, anak-anakku waspadalah dari segala berhala. Mari kita tutup khotbah ini dengan membacakan, kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 21 bersama-sama. Mari kita baca ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mohon anugerah Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada setiap kami kerinduan untuk memiliki kehidupan yang bijaksana di dalam Tuhan. Engkau adalah sumber bijaksana, Yesus Kristus adalah bijaksana dari Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya kehidupan Kristen kami boleh semakin bertumbuh. Pimpin kehidupan kami Tuhan, supaya hidup kami boleh senantiasa terus mencari kebenaran Tuhan, terus mengejar kebenaran, karena dengan kebenaran yang Tuhan berikan, kami boleh hidup di dalam kebenaran, dan kami pun bisa bersaksi bagi sesama kami tentang Injil, tentang kabar baik yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami, tolonglah hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.